Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Akademi Nur yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang mulia ini, kembali Allah SWT pertemukan kita dalam acara kajian hadis ini ya. Akan kita lanjutkan. Pada kali ini kita akan lihat hadis yang ke-225 dan 230 ya. Hadis yang ke-225 ini terkait dengan haji ya. Haji tamattu namanya. Kita tahu bahwa haji itu bisa dilaksanakan dengan 3 metode ya. Maksudnya 3 cara bisa dilakukan ya. Apakah haji tamattu, apakah haji qiran, atau juga haji ifrad. Ini coba kita bacakan dulu. Haji itu ada 3 macam: tamattu, qiran, ifrad. Tamattu ialah melakukan ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji. Ya, pada bulan-bulan haji kita tahu bulan haji kan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Setelah usai ihram ya. Setelah usai ihram lagi untuk haji pada tahun yang sama. Ihram lagi dia, kan tadi dia berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji. Setelah usai dia berihram lagi untuk haji pada tahun yang sama. Itu dia caranya. Jadi dia pada bulan-bulan haji melakukan ihram dulu, ihram, kemudian umrah. Setelah itu dia pergi, entah pulang atau dia menetap di Saudi, tapi tidak lagi memakai pakaian ihram, kan begitu. Kemudian lagi setelah itu nanti dia akan berihram lagi untuk haji. Tinggal amalan ibadah haji yang dilakukan, jadi tidak lagi umrahnya. Qiran ialah melakukan ini yang kedua. Setelah kita katakan tadi tamattu, ini qiran. Qiran ialah melakukan ihram untuk haji dan umrah secara berbarengan, atau masukkan haji dengan umrah sehingga perbuatan-perbuatannya saling berkaitan. Itu dia. Jadi menyamakan ya qiran itu. Ifrad ialah melakukan ihram untuk haji saja tanpa umrah. Jadi mengasingkan. Ya, mengasingkan hajinya tanpa umrah, nanti baru diambil lagi umrahnya begitu. Para ulama saling berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal. Masalah ini disampaikan di bagian yang akan datang berikut ini. Kita lihat hadisnya, hadis yang ke-225. An Nabi Hamzah Nasr bin Imran ad-Dubai qal sa'altu Ibn Abbasin anil mut'ah fa'amarani biha wa sa'altuhu anil hadi faqala fihi jazurun aw baqaratun aw syatun aw syirkun fi damin qal wa ka'anna unasan karihuha fanimtu fara'aitu fil manami ka'anna insanan yunadi hajjun mabrurun wa mut'atun mutaqabbalatun fa'ataitu Ibn Abbasin fahadastuhu faqala Allahu akbar sunnatu Abi al-Qasim sallallahu alaihi wasallam ya. Kita lihat di sini bahwa an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah Nasr bin Imran ad-Dubai ya. Ad-Dubai ini dikatakan bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Abbas tentang tamattu, artinya tentang haji tamattu ya. Lalu dia menyuruhku untuk melaksanakannya. Aku juga bertanya kepadanya tentang hewan kurban. Maka dia menjawab, boleh, berupa ontak betina atau jantan, sapi, kambing, atau dengan bersekutu dalam seekor sapi atau ontak. Abu Hamzah berkata, sepertinya ada orang-orang yang tidak menyukainya. Lalu aku tidur dan aku bermimpi seakan-akan ada beberapa orang yang berseru haji mabrur dan tamattu yang diterima. Aku menemui Ibnu Abbas dan kuceritakan mimpiku itu. Maka dia berkata, Allah Maha Besar, itulah sunnah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini menunjukkan ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an bahwa memang haji ya, salah satu metode haji yang bisa ditempuh itu metode tamattu. Metode tamattu. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja terkait dengan kesimpulan daripada hadis yang mulia ini, hadis yang ke-225 ini. Pertama katanya, boleh melakukan tamattu
ya, boleh melakukan tamattu dan umrah pada bulan-bulan haji sebagaimana telah terdapat ijma tentang hal ini. Jadi kalau kita memilih metode tamattu umpamanya, dan saya kira kebanyakan ya jamaah Indonesia itu melakukan haji tamattu memang. Mereka ini kebanyakan melakukan haji tamattu ya. Jadi metode tamattu itu umrah dulu, dia umrah dulu yang mendekati haji ya. Bisa saja itu dilakukan di Dzulhijjah umpamanya, di awal-awal ya, di awal-awal Dzulhijjah itu sudah dilakukan. Ya, dia melakukan umrah untuk hajinya ya, melakukan ihram dan umrah, melaksanakan haji, baru nanti dia melanjutkan ibadah hajinya. Atau di Syawal dilakukan, boleh saja karena itu sudah bulan haji kan. Demikian. Jadi pada bulan-bulan haji sebagaimana telah terdapat ijma tentang hal ini, boleh seperti itu, boleh. Jadi umrah dulu di bulan-bulan haji ya, kemudian nanti berihram lagi untuk ibadah haji itu sendiri. Begitu, itu namanya metode tamattu. Tamattu itu artinya bersenang-senang gitu kan. Yang kedua yang dimaksudkan al-hadiyu yang disebutkan dalam firman Allah, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat adalah onta atau sapi atau bersekutu pada keduanya atau seekor kambing. Ini dia. Jadi kalau orang melakukan haji tamattu memang kenakan dam namanya. Dam itu tadi sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk apanya lah kita katakan, bukan hukuman tapi bentuk dari haji tamattu itu konsekuensinya ya, sebagai konsekuensinya begitu harus menyembelih ya, menyembelih apa namanya ini seekor onta atau sapi ya, atau bersekutu pada keduanya atau seekor kambing. Jadi boleh onta atau sapi, atau sapi tapi lebih dari satu orang boleh, tuh 2 orang umpamanya, atau ontak begitu, atau seekor kambing. Ini sebagai konsekuensi dari melaksanakan ibadah haji dengan cara sistem tamattu. Begitu ya. Yang ketiga, boleh membenarkan mimpi yang didukung dalil syariat sebagai penguat terhadap mimpi itu karena kedudukannya yang tinggi dan dia merupakan salah satu bagian dari 40 bagian nubuah. Menurut Ibnu Daqiq Al-Id, penguatan itu tidak menafikan dasar hukum. Jadi sebenarnya ini kan apa ya, sudah dilakukan ya, tidak dilakukan bahwa haji yang model seperti ini sudah dilakukan maksudnya. Jadi ini mimpi yang dialami oleh salah seorang apa namanya ini yang bernama Abi Hamzah tadi ya, Ad-Dubai tadi, bertanya kepada Ibnu Abbas tentang mut'ah ya, maksudnya tentang haji tamattu ya. Lalu beliau memerintahkan, karena sudah ada anjurannya memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi mimpi ini ya boleh membenarkan mimpi yang didukung oleh dalil syariat. Karena dalilnya kan sudah ada tentang tentang haji dengan tamattu itu sebagai penguat terhadap mimpi itu karena kedudukannya yang tinggi dan ia merupakan satu bagian dari 40 bagian nubuah. Jadi 40 dari bagian nubuah itu salah satu mimpi yang benar. Mimpi yang didukung dengan dalil tentunya ya, memang ada dasarnya gitu. Jadi bukan mimpi-mimpi yang dipaksakan juga, tidak demikian ya. Penguatan itu tidak dinafikan dengan dasar hukum. Artinya penguatan ini tidak menafikan dasar hukum. Jadi mimpi itu ya, mimpi yang ada itu bukan menafikan, justru ini menguatkan kan. Artinya dalilnya sudah ada kian, lalu dia mimpi lagi, ini akan semakin semakin jelas tentunya. Jadi ini bukan menafikan hukum dasar, tidak demikian. Yang keempat, menunjukkan rasa senang karena suatu kebenaran, karena itu merupakan tanda taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abi Hamzah ini senang kan bahwa beliau bermimpi, lalu ada juga orang menyerukan hajrul mabrur wa mut'atun muqtaqabbalatun, haji mabrur dan haji tamattu yang diterima Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an ya, bagi kita yang dimudahkan oleh Allah SWT untuk menunaikan ibadah haji ini, silakan dipilih yang mana metode yang paling dirasa lebih mudah ya. Tapi kebanyakan jamaah kita khususnya di Indonesia memilih haji tamattu. Kenapa? Karena itu lebih enak pada pelaksanaannya, karena memang berdekatan kan, bisa berdekatan di antara umroh dan hajinya. Kalau qiran mungkin repot, apalagi mungkin ifradnya gitu, karena sendiri-sendiri ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita bergeser saja ya, berpindah saja ke hadis yang 230 ya. 230 kita lihat hadisnya bagaimana. 230 ya, tentang hewan kurban.
Hewan kurban yang diistilah dengan al-hadiyu. Al-hadiyu adalah hewan yang dikurbankan untuk Baitul Haram, baik berupa onta, sapi dan lainnya. Yang dimaksudkan penyerahannya kepada Baitul Haram ialah memperluas kebaikan kepada tetangga dan kepada para peziarah dari kalangan fakir miskin. Dan itu merupakan kurban yang paling utama di sisi Allah. Jadi kita menyembelihnya karena Allah dan lalu kita sebarkan dagingnya di sekitaran kota Makkah. Karena sedekah dan infak merupakan ibadah yang paling utama, apalagi jika dilakukan di tanah haram untuk menyantuni orang-orang yang mengkhususkan diri dalam ibadah kepada Allah di sana dan mereka yang ada di sekitar. Jadi banyak juga kan orang-orang datang ke sana memang untuk ibadah, jadi nggak ada punya dia maisyahnya, jadi kehidupan dia kurang lah begitu karena sibuk dengan ibadah kepada Allah. Maka ini tentu dengan sedekah kita itu, dengan kita menyembelih itu lalu dibagi-bagikan, ini kan membantu mereka. Demikian ya, kita lihat hadisnya saja langsung, hadis yang ke 230 ya, 230. An Aisyah radhiyallahu anha qalat fataltu qalaida, yani fataltu qalaida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ash'artuha wa qalladaha atau qalladtuha thumma ba'atha biha ila al-bait wa aqama bil Madinah fama haruma alaihi syai'un kana lahu halalan. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha ummahatul mukminin, salah satu ibu dari ibu-ibu kaum mukminin ya, ummahatul mukminin, bunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha. Dia berkata, aku melingkarkan tanda kalung di leher hewan kurban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanganku sendiri. Kemudian beliau mengumumkannya dan memasang tanda kalung, atau aku yang memasangnya. Kemudian beliau mengirimnya ke Ka'bah dan beliau tetap berada di Madinah. Sebagian dari apa yang diharamkan atas diri beliau maka menjadi halal bagi beliau. Jadi di sini kita lihat ya bagaimana Rasulullah SAW itu mengirimkannya ke Ka'bah untuk disembelih dan dibagi-bagikan di daerah sana. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja apa menjadi kesimpulan daripada hadis yang mulia ini karena waktu kita tidak banyak lagi ya. Kita lihat. Sunnah mengirimkan hewan kurban ke Baitul Haram dari negeri yang jauh meskipun tidak bersama orang yang berkurban. Kan Nabi nggak ikut gitu, hanya kurbannya saja. Sementara kan beliau di Madinah, gitu ya, dikirimkan ke ke Ka'bah sana, ke Baitul Haram di Makkah. Ya, karena mengirimkan hewan kurban ke Baitul Haram merupakan sedekah bagi orang-orang miskin di tanah haram, pengagungan terhadap Ka'bah dan taqarrub kepada Allah dengan cara menyembelih kurban demi ketaatan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi hewan kurban di sini adalah pertama katanya pertama itu untuk ini sedekah bagi orang-orang miskin di tanah haram. Kemudian pengagungan terhadap Ka'bah, itu sedekah ya terhadap orang-orang di tanah haram. Kemudian juga pengagungan terhadap Ka'bah dan taqarrub kepada Allah ya dengan cara menyembelih kurban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, sunnah memberi tanda pada hewan kurban seperti memberinya tali dari tali geriba, tali sendal, kulit pohon, atau tanda apapun yang berbeda dari tali yang biasa digunakan agar orang-orang mengetahuinya lalu menghormatinya. Iya, jadi sangat dianjurkan ternyata ini ya bahwa ketika kita memiliki hewan ya untuk yang kita korbankan, ini sangat dianjurkan kita beri tanda. Biasanya kalau di negeri kita ini kan dikasih cat gitu kan, semacam pilok gitu, cek pilok lalu dikasih tanda bahwa itu hewan kurban gitu kan. Jadi di sini disebut tali ya, tali. Jadi orang-orang tahu, oh ini mau dikorbankan, ini mau disembelih karena Allah Subhanahu demikian ya. Kemudian dikatakan orang yang mengirimkan hewan kurban bukanlah orang yang ihram karena ihram merupakan niat untuk haji atau umrah. Jadi orang yang mengirimkan hewan kurban bukanlah orang yang ihram. Jadi bukan mesti kita berihram dulu, enggak. Orang yang mengirimkan ini boleh saja siapapun gitu. Karena ihram merupakan niat untuk haji atau umrah. Jadi nggak mesti berihram dulu karena orang yang ihram itu karena memang itu untuk haji dan umrah gitu. Sementara ini kan bukan masalah haji. Dia mengirimkannya karena Allah Subhanahu wa taala agar hewan kurbannya disembelih di sana, begitu ya. Yang keempat, tidak diharamkan atas orang yang mengirimkan kurban seperti hal-hal yang diharamkan atas orang yang melakukan ihram. Jadi nggak sama orang yang melakukan ihram ya
sedang berihram, tentu banyak hal yang dilarang kan. Sementara ini dia hanya mengirimkan hewannya saja untuk disembelih di tanah haram ya. Jadi diharamkan atas orang yang mengirimkan kurban seperti halal diharamkan atas orang yang melakukan ihram, beda. Menurut Ibnu Munzir, jumhur mengatakan orang yang mengirimkan hewan kurban bukanlah orang melakukan ihram, sehingga tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Itulah pendapat para fuqaha sebagian negeri. Jadi beliau mengatakan bahwa ya kalau orang yang mengirimkan hewan kurban saja, dia nggak ada hubungannya dengan orang sedang berihram. Kalau sedang berihram kan ini banyak ininya ya, banyak hal yang mesti dijaga, karena itu nanti pelanggaran dianggap kan. Maka nggak akan sama dong orang yang pergi begitu kan, untuk apa namanya ini ihram memang ya dengan berbagai aturan yang ketat yang harus dijalankan, dengan orang yang hanya mengirimkan mengirimkan hewan kurban untuk disembelih di sana. Yang kelima, boleh mewakilkan untuk membawa hewan kurban ke Baitul Haram dan menyembelihnya. Jadi Nabi kan mengirimkan, berarti kan ada yang dititipi gitu kan, ada orang yang membawanya itu sebagai perwakilan, nggak apa-apa, boleh ya. Yang keenam, syariat ditetapkan karena ada kemaslahatan yang murni atau kemaslahatan yang diyakini. Ada masalah, benar-benar masalah atau memang kemaslahatan yang diyakini kuat ada. Memberi tanda pada onta atau sapi kurban, memang ada sedikit kesiksaan terhadapnya, tapi kemaslahatannya memberi tanda itu ialah demi pengagungannya dan menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan mengorbankannya, sehingga tujuan yang kedua ini lebih kuat daripada sedikit kerusakan padanya. Jadi kalau dikasih tanda, biasanya kalau kita negeri kita lihat sebagian kuping juga ditindik apa namanya, dibolongi gitu ya, ditaruh apa gitu kan. Katanya nggak ada masalah karena memang ada kemaslahatan yang lebih besar di situ, bahwa orang-orang akan mengagungkannya, akan menunjukkan, dan itu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Karena kan beda ini kambing atau onta yang memang siap-siap untuk dikurbankan ya karena Allah SWT dengan yang biasa-biasa saja gitu. Karena kalau nggak dikasih tanda kan apa bedanya dengan kambing yang lain, dengan onta yang lain, dengan sapi yang lain. Jadi pemberian tanda ini sebagai bentuk sebagai bentuk ketaatan, memperlihatkan ketaatan kepada Allah gitu, memperlihatkan ketaatan kepada Allah, sekaligus juga orang-orang yang di sekitarnya akan tahu bahwa ini adalah hewan kurban ya, yang dikurbankan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketujuh ya, hal yang lebih baik ialah mengirimkannya dalam keadaan dikalungi tali di leher dari tempatnya dan bukan dari tempat ihram, dari tempat, maksud dari rumahnya gitu ya, agar ia tetap dihormati ketika lewat dimanapun, dan untuk membangkitkan kompetisi dalam ketaatan sehingga manfaatnya menyebar luas. Jadi dengan dia diberi tanda itu ya, dan dia melewati banyak orang tentu dari kampung halamannya gitu kan, seperti tadi dari Madinah ke Makkah itu jaraknya juga jauh kan, sekitar 400-an bahkan sampai 500 km gitu kan. Nah itu kan nanti banyak yang dilewati tuh, banyak yang dilewati gitu kan. Tentu orang akan bertanya, itu apa gitu kan. Oh ini kambing apa kok dikasih tali, kok dikasih ini kambing hewan kurban yang mau disembelih di Makkah, mau disembelih di tanah haram. Jadi ini semacam semacam motivasi tersendiri bagi orang lain. Oh ini udah waktu kurban ya, ini sudah ini ya, sudah itu ya. Jadi orang semakin terpacu dan semakin tersemangati saja untuk terus melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya bahwa orang yang melakukan ihram itu, orang yang melakukan penyembelihan itu tadi ya, dengan mengirimkan korbannya ke hewan kurbannya ke tanah haram, ini adalah orang-orang yang memiliki keutamaan sendiri. Juga termasuk hewan kurbannya itu. Hewan kurbannya itu dengan diberi tanda seperti itu ya, ini akan membangkitkan semangat orang lain, akan membangkitkan semangat ketaatan orang lain, karena orang akan bertanya ini apa begitu kan. Lalu dijelaskan lah ini hewan kurban yang mau dikurbankan, lihat tanda di telinganya, tanda di lehernya ada dikalungkan tali ya, akan beda dengan kambing-kambing atau sapi-sapi yang lain. Demikian ikhwati billah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an, kita sudah bahas hadis 225 dan 220 ya. Ya 225 dan 230 maksud saya, terkait dengan seputar masalah haji juga ya, karena di 225 tadi itu pembahasannya kan tentang tentang haji tamattu ya, tentang haji tamattu, dan kita tahu konsekuensi haji tamattu itu harus menyembelih hadyu namanya ya, hadyu
ya, menyembelih hewan ya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan haji tamattu. Ini yang di sini tadi tidak semata-mata memang dia mengirimkannya ke tanah haram ya untuk disembelih di sana karena keutamaannya yang begitu sangat besar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sampai di sini saja pertemuan kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.